Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, terima kasih saya boleh diundang oleh Jemaat Advent Indonesia yang ada di Auckland. Topik kita malam ini adalah lifestyle disease and lifestyle medicine. Penyakit gaya hidup dan pengobatannya adalah obat gaya hidup. Semula sains ini ditolak di Amerika, tapi karena 20 tahun yang lalu Dan Ornish begitu gencar mengkampanyekan di Amerika, sekarang sekolah pun sudah berdiri di Amerika. American College of Lifestyle Medicine ada, Australia ada, di Eropa sudah lama mendahului Amerika. Dan banyak orang yang telah tidak tertolong dengan medikasi reguler, dengan pengobatan pharmaceutical medicine, obat-obat farmasi, tapi dengan change lifestyle, mereka akhirnya memiliki harapan baru. Karena itu sains ini berkembang dengan luar biasa. Oke, sebelum lanjut, yang tidak datang bersama dengan kami karena dia tidak punya visa, anak kami Eric, dia tidak makan daging sejak usia 8 tahun. Saya melarang dia makan daging, makan keju, karena waktu itu saya menjadi vegetarian. Dan kemudian dia jadi vegetarian, badannya sangat cekik, kecil. Saya suruh latihan body muscle, dan kemudian nutrisinya saya atur. Akhirnya 3 tahun kemudian dia ranking 1 Indonesia Timur untuk body muscle. Dan karena proporsional sekali, dia punya ini keluar 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 6 pack, tapi 8, 4 tambah 2 di tengah. Jadi 10. Susu karnivora dari Amerika minta dia datang ke Amerika. Tapi saya larang sebab ini bagi dia, dia studi nutrisi seperti saya, peneliti beras hitam pertama di Indonesia, yang terbukti waktu dia ujian sarjana, beras hitam bisa mengendalikan kolesterol, diabetes, dan kanker. Dan dia ini hanya iseng bagi saya, hanya senang-senang aja, hanya fun saja, bukan di sini hidupnya. Hanya untuk membuktikan bahwa tanpa makan daging dan telur pun reduce hanya sedikit ya. Dan dia besar dengan soy protein isolate. Kadang-kadang masih minum whey protein, tapi tidak banyak, tapi akhirnya ototnya bisa menjadi kering. Ini satu fakta bahwa waktu pelatihnya suruh dia makan daging, tidak mungkin kamu jadi besar kalau tidak makan sapi dan makan babi. Waktu dia latihan, saya bilang ganti, cari pelatih yang lain. Jadi dia 3 kali pindah latihan. Cari pelatih yang lain yang mau bentuk kamu tapi tidak campur nutrisi. Bilang ke pelatih itu, papamu paling ahli di nutrisi, kamu urus otot aja. Jadi harus bergerak bagaimana, harus kasih beban berapa besar, itu tugasnya. Kalau nutrisi, terus pelatihnya bilang, sombong kali bapakmu ya. Nah, terus pelatihnya ngomong begini, saya latih body muscle ini di Eropa, di mana? Tanya anak saya, di UK. Kemudian saya bilang, tanya ke pelatihmu, universitasmu di jalan apa? Bilang, papa tinggal di jalan sini dan kuliah di jalan sini. Gak usah dibilang, kaget. Sebab untuk masuk ke sana orang Asia sulit sekali. Kalau prerequisite-nya tidak tembus, jadi, nah kemudian akhirnya dia latih otot, saya latih jam tidurnya harus jam berapa, kemudian minum air berapa banyak, dan akhirnya dia terbentuk. Saya bilang aja ke pelatihmu begini, pernah lihat sapi dan babi 6 pack? Pernah? Tunjukkan ke saya. Kalau ada sapi 6 pack dan ada babi 6 pack di dunia ini, saya mau beli berapa mahal.
Jadi tidak ada babi dan sapi six pack. Tapi banyak orang mau six pack dan makan daging. Padahal lemak pada hewan itu membuat otot mereka tidak bisa terbentuk. Tidak indah terbentuknya. Dia dianggap di seluruh Indonesia memiliki otot yang sangat indah. Karena itu mati-matian mereka minta ke Amerika mau dibentuk di sini. Saya bilang janganlah. Oke, ini referensinya. Sebelum kita mulai, saya ingin kita memahami bahwa hidup ini harus melangkah. Hidup ini harus berjalan. Ya. Banyak orang di dalam hidup ini dia tidak jalan. Kita selalu bergerak dari titik A ke titik B. Ya. Seperti tadi pagi kita bangun itu titik A. Kemudian kita berjalan meninggalkan, sekarang kita tiba di titik B, hari sudah berganti. Dan hidup itu melangkah dan ada 3 langkah hidup. Nah, untuk melangkah orang harus tahu sesuatu. Kalau dia tidak tahu, dia bisa salah langkah. Di depan mungkin ada lubang. Demikian juga orang kalau mau bisnis, tidak mungkin dia mau invest. Dia membabi buta. Ia tidak tahu berapa keuntungan, bisnisnya apa, legal atau tidak. Tidak ada orang akan tahu uangnya. Dan dia tidak tahu berapa return of investment. Gak ada. Gak ada orang yang menikah tanpa pacaran. Walaupun disodorkan orang tua, gak ada besok langsung menikah. Enggak. Dia harus kenal dulu pasangannya. Tidak mungkin. Ya. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Tidak mungkin di pagi hari kita bangun, mau keluar, kita tidak memilih di lemari pakaian kita mau pakai hem apa, mau pakai celana apa, mau pakai sepatu apa. Kita selalu memilih. Apakah sama warna atau tidak. Jadi hidup ini memilih. Hidup ini kita harus tahu sesuatu. Setelah kita tahu sesuatu, ada banyak pilihan. Tapi kita harus lakukan sesuatu. Kita harus doing something, kita harus pilih. Nah, kalau kesembuhan itu ada di utara, mana mungkin orang jalan ke selatan? Pasti tidak mau kan? Tapi kadang-kadang saya tawarkan kepada seseorang, ini kesembuhan ada di utara. Dia jalan 1 langkah ke utara, tapi dia bilang yang di selatan itu enak, maka dia mundur 1 langkah. Saya darah tinggi, tapi saya tidak bisa tinggalkan daging. Padahal daging mengandung kolesterol, homocysteine, arachidonic acid. Tapi dia tidak mau tinggalkan. Daging selalu membuat vasokonstriksi, dia punya pembuluh darah. Jadi dia jalan 1 langkah ke utara, tapi dia mundur 1 langkah ke belakang. Jadi jalannya begini. Dia berayun. Orang sampai di tujuan kalau jalan begini. Tapi kemudian dia punya istri atau suami pengaruhnya sangat kuat kepadanya. Makin bingung juga dia, jadi istrinya bilang, bolehlah kamu minum jus, minum suplemen, atur pola hidup, ya maju 2 langkah, tapi sekali-sekali bolehlah kamu mundur selangkah. Jadi dia jalannya sudah ke depan, ke belakang, dia mulai ke kiri. Jadi jalan ke depan, ke belakang, dan dia mulai ke kiri. Kemudian dia ketemu pendetanya, pastornya, yang punya pengaruh besar sekali pada pertumbuhan imannya. Pastornya katakan makanan tidak ada hubungan dengan keselamatan. Benar, betul. Tidak ada hubungan dengan keselamatan, tapi itu menyesatkan kalau hanya berhenti di situ. Kalau saya punya waktu, saya akan jelaskan hari Sabat sore. Kita bisa bahas biblikal. Makanan betul tidak menyelamatkan, keselamatan karena kasih karunia. Amin. Datanglah hari Sabat pagi, saya akan khotbah His healing love, kasihnya yang menyembuhkan. Apa isi dari kasih karunia itu yang menyembuhkan? Nah, ya karena pengaruhnya begitu besar, jadi dia langkah juga ke barat 1 langkah. Jadi dalam hidup ini dia, ayo 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, 1 ke kiri, 1 ke kanan. Jadi dia cacat. Dia bukan jalan. Dia begini. Ada banyak orang dalam hidup ini dance, tapi tidak berjalan sampai ke tujuan. Dan mereka mengeluh kepada Tuhan, mengapa tidak, saya tidak disembuhkan. Tuhan suruh melangkah tapi dia dance. Ya.
Karena dia bingung dalam hidup ini. Jangan berdiri di persimpangan untuk memilih. Kita tidak pernah bisa memilih jika kita berdiri di persimpangan. Benar nggak? Coba satu orang pacaran 4. Satu pria, satu wanita pacaran 4 dia sayang. Sampai tua nggak kawin-kawin. Nggak tahu dia mau milih siapa. 4 punya pengaruh dan luar biasa. Ini dan nggak jadi. Kecuali dia tutup mata 4 digilir. Gila ya. Jadi dalam hidup ini kita harus tahu, dan apa yang kita tahu, kita punya wawasan, kita harus doing something, kita harus pilih, choose, pilih. Sebab manusia diberikan hak pilih. Karena Adam dan Hawa salah menggunakan hak pilih di Eden. Sampai sekarang kita berdosa dan merosot. Dan belum mengalami pemulihan sebab Yesus belum datang kedua kali. Itu karena salah menggunakan hak pilih. Kalau kita benar memilih, kita menjadi sesuatu. Itulah karakter. Kita tidak berubah lagi. Kita mau jadi sehat, kita mau jadi rohani, kita mau selamat. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu sesuatu to know. Kita harus putuskan dulu. Dan kemudian kita menjadi. Jadi mari kita melihat ada 4 penyakit teratas di dunia ini dengan faktor risiko yang sama. Penyakitnya penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan penyakit paru-paru kronik. Keempat penyakit ini berbagi 4 faktor yang sama. Penggunaan tembakau dan alkohol, tapi orang Advent tidak gunakan tembakau dan alkohol, tapi orang Advent masih stroke. Orang Advent masih diabetes. Orang Advent masih kanker. Kenapa? Karena diet yang tidak sehat dan kurang aktivitas fisik. 2. Ini riset ini sudah final. Sebab sudah dipublish oleh PBB dalam 10 tahun, 20 tahun terakhir ini mengenai lifestyle disease. Kita nggak makan udang, nggak makan kepiting, nggak makan babi, nggak makan anjing, nggak makan sotong. Tapi kok kita bisa mati umur 60, umur 65, mati dengan stroke, mati dengan diabetes. Tapi pendeta, kalau di daerah saya, di Minahasa, misalnya gereja masih Injil Minahasa, pendetanya makan babi, makan udang, makan kepiting, makan katak, usia sampai 90. Tapi pendeta kita hebat-hebat. Dosen di perguruan tinggi kita 65 berakhir dengan kanker, berakhir dengan diabetes, komplikasi ginjal. Ada apa dengan umat Tuhan? Itu pertanyaan. Jadi saya masuk Advent, saya sakit-sakitan. Saya penatua pekabaran Injil Gemim. Saya baca buku Early Writings, tulisan permulaan. Kemudian saya jadi Advent, lawan mama dan adik saya 5 orang. Kemudian setelah di Advent saya rindu baca semua buku pena inspirasi. Akhirnya kemudian saya disembuhkan, baru saya pergi kuliah. Jadi saya disembuhkan duluan, hanya otak saya haus untuk bertanya, ini kebetulan atau tidak. Tapi kemudian saya mulai melihat di kalangan umat Tuhan juga kita sakit. Dan tidak ada kelepasan. Nah, mari kita melihat. Jadi sederhananya kalau diberi ilustrasi begini, kita lahir dengan membawa pistol, tapi lihat pistol ini mau bunuh siapa ini? Ya, suicide gun, dijual di Amerika pasca perang Vietnam untuk orang bunuh diri. Saya hanya buat ilustrasi saja. Jadi badan dari pistol tersebut adalah gen dan trauma kita yang hanya bertanggung jawab 5-10%. Dulu orang kambing hitam kan, orang tua saya bawa gen penyakit ini, bawa gen penyakit ini. Bukan. Kecenderungan penyakit itu disimpan di dalam genom memang. Tetapi teori epigenetik yang lebih baru, ya. Jadi bagaimana gen dan genotip dan fenotip itu saling mempengaruhi. Ya. Kalau fenotip lingkungan kita, makanan kita mendukung gen yang lemah itu, maka termanifestasi. Tapi jika makanan dan lingkungan di mana kita hidup tidak mendukung
kelemahan di dalam gen itu, maka penyakit tidak termanifestasi. Contoh, setiap ayah yang menderita diabetes akan mewariskan kemungkinan itu di dalam genom kepada keturunannya, sehingga dia lebih mungkin untuk diabetes 6 kali daripada orang yang lain. Tapi kalau dia tidak hidup seperti ayahnya punya cara hidup, sampai dia meninggal dia tidak akan diabetes. Tapi kalau dia hidup seperti cara hidup ayahnya, bahkan lebih buruk, maka dia akan menderita diabetes lebih muda daripada ayahnya waktu menderita diabetes, dan dia punya lifespan lebih pendek daripada ayahnya. Ayah saya menderita diabetes umur 41, meninggal 53 karena komplikasi liver, cirrhosis. Saya menderita diabetes, saya nggak tahu mulai umur berapa. Tapi saya mulai tahu waktu saya menikah, saya diabetes. Sebab setiap orang diabetes tahu, pria diabetes itu tahu, garasinya tidak bisa terbuka dan burung tidak bisa terbang. Itu setiap pria diabetes, jadi mereka frustasi. Nah, saya mengalami itu, saya tahu. Dr. Ruben Supit belum menikah. Dia masih kuliah di kedokteran, tertahan karena ada satu profesor menahannya. Tiap kali saya bilang begini, Ben, tolong pinjam referensi. You cari apa? Saya sudah menikah kok, begini. Ruben mulai begini, penetrasi tulang dalam. Nah, akhirnya saya bilang, saya punya kaki mulai meleleh, gula 400 sampai 600. Saya punya gula. Tapi umur 32, diabetes saya selesai, tidak ada bekasnya sampai saat ini. Jadi bilang diabetes tidak bisa disembuhkan. Ada banyak, sesudah saya ada banyak orang yang kemudian diabetesnya juga terkendali setelah mereka change lifestyle. Tapi saya bahas diabetes nanti hari Jumat mungkin. Kalau enggak selesai kita malam ini. Kemudian yang berikut yang sangat berpengaruh 50-60% adalah nutrisi dan gaya hidup. Itu peluru yang kita taruh di pistol. Nah, pistol kalau sudah punya peluru sudah mulai meletus. Tetapi dia perlu dikokang lingkungan. Kita punya environment dan kemudian kita punya pikiran. 30-40%. Sudah makan gaya American Standard Diet. Kemudian kita stres tinggi, kurang tidur. Itu dia, maka jantung dan diabetes adalah teman seumur hidup. Ya. Ada orang kurang tidur, tapi karena dia mungkin vegetarian, dia minum suplemen, dan dia berolahraga moderat konstan, dia kurang tidur, tapi umurnya panjang. Tapi ada yang karena kurang tidur dikasih tahu, kalau kurang tidur supaya semangat harus makan daging merah, supaya mata melek sepanjang malam. Mata melek sepanjang malam tapi jantungnya empot-empotan, homocysteine levelnya naik. Kemudian dia vasokonstriksi di pembuluh darah. Kemudian plak melekat. Apalagi sementara tidak tidur malam dia nyemil gorengan, chips, keripik, wah, kerupuk, gula tinggi, es krim lagi dia makan. Maka kalau oksidasi lah kolesterol itu kemudian dia sumbat itu nadi arteri koronari. Itu yang terjadi. Kemudian dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan aku setia di gereja. Aku bukan cuma bayar perpuluhan Tuhan. Aku bukan cuma setia dalam persembahan terpadu. Aku bantu orang miskin, aku bantu pekerjaan Tuhan. Mengapa engkau timpahkan penyakit ini kepadaku tanpa belas kasihan? Kalau Yesus lahir orang Manado, maka Yesus berbahasa Manado. Yesus bilang, ngana makan sedap, ngana leher yang sedap, ngana mengeluh begitu. Ngana odot itu dia. Jadi tidak ada hubungan saya tidak mengasihimu. Ini sejarah perubahan diet dan gaya hidup di Barat pada paruh abad ke-20. Ya. Saya lupa presidennya. Waktu kampanye tahun 54 di Amerika. Dialah yang mengubah Amerika menjadi obes. Saya lupa, saya cari-cari tadi di Google tapi saya lupa. Kampanyenya justru presiden itu, orang Amerika di setiap meja saya berjanji dalam 1 minggu minimal ada 10 liter susu dan sekian kilo daging.
dan orang Amerika beternak dan minum susu dan makan daging, maka industri Amerika di tahun 50 itu sebagai agroindustri, agrobisnis itu bertumbuh, dan kelebihan dari itu ekspor ke Eropa. Sebenarnya itu pola kampanye dari presiden itu. Akhirnya orang Amerika menganggap makan daging dan minum susu, dan itu diwariskan sampai saat ini. Karena itu mereka besar-besar, obes paling banyak, tapi masih kalah sama Finlandia. Tapi Finlandia sudah bertobat ya sejak tahun 85 kalau kita lihat riset yang ada. Kemudian mereka banyak makan daging, produk susu, tinggi minyak sayur dan lemak. Minyak sayur di sini itu berarti bahwa bukan minyak palm oil atau minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Minyak sayur itu minyak jagung. Anda bisa baca happy salad oil, minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak biji anggur. Jangan pernah ada minyak itu di rumah Anda. Kalau Anda mau selamat, Anda punya tubuh. Kalau olive oil, good. Avocado oil, yes. Itu dua minyak terbaik yang ada di sini. Nanti kita bahas sore ya mengenai nutrigenomik yang berhubungan dengan minyak-minyak itu di tubuh kita. Lebih detail sebab ini pengantarnya. Topik per topik nanti kita bahas mulai besok malam dan seterusnya. Kemudian makanan manis. Sugary food. Jadi makanan manis di Amerika ini luar biasa, es krim dan sebagainya. Wah, manis-manis ya. Itu yang bikin besar ya. Karena itu diabetes di Amerika juga tinggi. Minuman beralkohol, kita nggak minum beralkohol, tapi gaya hidup menetap, sedentary lifestyle, duduk-duduk, kurang bergerak, itulah gaya hidup Amerika, dan kemudian obesitas mulai meningkat. Akhirnya apa yang terjadi? Ini riset di Amerika. Kanker kolorektal, yaitu kolon kita dan rektum, kemudian kanker payudara, kanker prostat, endometrium, kanker paru-paru, diabetes, jantung, dan stroke. Penyakit ini muncul disebabkan oleh pola konsumsi dan gaya hidup seperti itu. Ternyata pola ini setelah dipakai studi longitudinal di negara lain sama akibatnya. Dan itu kemudian dikumpul oleh Badan Kesehatan Dunia, kemudian dipublikasikan. Jadi kalau kita polanya seperti ini, ya kita juga akan menderita. Untungnya di Amerika mulai tahun 2006 ratifikasi undang-undang trans fat telah masuk ke Kongres dan diputuskan. Sehingga sekarang di Amerika lebih aman dari Indonesia untuk makan margarin Amerika. Sebab yang diizinkan oleh negara di Amerika itu hanya boleh sampai 500 mg per 100 gram. 500 mg atau 0,5 gram per 100 gram. Tapi di Indonesia, supaya Anda tahu, margarin di Indonesia dan lain-lain itu sampai 27 sampai 35 gram, bukan miligram, gram per 100 gram. Jadi jangan pernah makan roti, makan cake, makan nastar kastengel dari Indonesia dan dibikin di Indonesia. Kalau Anda makan itu, walaupun Anda hidup di Amerika, surga untuk hidup sehat bagi saya. Amerika ini surga untuk hidup sehat. Karena peraturan pemerintah ketat mulai 2006. Dan saya bilang mulai tahun lalu dari Colorado ke Michigan, New Jersey, ya, Anda berhutang kepada Tuhan Yesus 2 kali. Pertama, mengapa? Hanya Anda yang bisa ke Amerika. Yang lain tidak dapat visa. Sudah dapat visa, nggak bisa dapat working permit, nggak bisa dapat green card, nggak bisa citizen. Sebab Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Dan kalau kita tidak pernah bertanya apa destiny Tuhan bagi saya, maka datang ke Amerika untuk cepat mati di Amerika itu sebuah kesalahan. Sebab di Amerika hidup lebih panjang.
Karena peraturan pemerintah, suplemen di sini surga, makanan organik betul-betul organik, standar makanan betul-betul. Karsinogennya, bahkan kentang goreng di Amerika dan kentang goreng di Indonesia berbeda sebab akrilamid dalam karsinogen. Minyak harus dipanaskan standarnya sekian, suhunya sekian, temperaturnya. Kemudian smoke-nya harus disedot. Kemudian minyaknya harus direduce sekian di kandungan makanan itu. Amerika punya standar. Di negara lain tidak punya standar. Jangan ada makan kentang goreng di Indonesia, walaupun yang jual kentang goreng perusahaan yang sama. Karena standar di Indonesia berbeda. Dan standar Amerika menjadi lebih mahal karena dituntut macam-macam. Nah, di negara berkembang, standarnya rendah, mereka bikin seperti itu. Karena itu orang Amerika heran makan kentang goreng di Indonesia, dia batuk-batuk. Dia pikir debu yang bikin batuk, karena karsinogen, akrilamid yang bikin. Tapi di sini nggak bisa lewat 0, sekian ppm. Itu standar di bawah. Ya, karena itu saya katakan mau hidup sehat di Amerika itu surga. Mau cepat mati juga nerakanya ada di sini. Di Amerika. Apalagi untuk anak-anak muda kita dengan diizinkan tiap state itu dibuka itu marijuana. Saya kaget waktu saya ke Colorado tahun yang lalu dan dibilang, saya bilang ini bau apa ini? Bau pengap, bau apa ini? Di mobil waktu terbuka, dia tunjuk, om itu yang hijau-hijau sana. Apa sih itu? Ada om. Loh, legal di sini, yang legal om. Gila saya bilang, makin tidak aman buat anak-anak gitu. Ini sebab sudah legal. Jadi kalau dia pergi nyedot di sana, orang tua nggak bisa lapor. Jadi ini data tahun 92 pertama kali dipublish oleh US Department of Health and Human Services. Anda lihat penyakit pertama yang membunuh orang Amerika adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, yang kedua kanker. Diabetes nomor 6, tapi sekarang diabetes nomor 3 di Amerika. Tapi di Indonesia kanker dan diabetes nomor 1. Kanker dan jantung nomor 1, diabetes nomor 2. Sebab di Indonesia 37,5% kematian itu disebabkan oleh jantung dan pembuluh darah, baru 37,5% kematian disebabkan oleh kanker. Diabetes yang kedua. Jadi yang bunuh orang Indonesia 90% 3 penyakit. Kalau di Amerika ini data pertama 92, ada data yang lebih baru, saya lupa masukkan. Jadi, tapi kabar baiknya adalah bahwa setelah diteliti, semua itu disebabkan pada pilihan gaya hidup yang buruk, yang menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, obesitas, osteoporosis, berbagai jenis kanker. Nah, karena pilihan gaya hidup berarti ini bukan kutub. Jika gaya hidup itu diubah, maka penyakit itu juga bisa diselesaikan. Karena itu menjadi kabar baik dari hasil penelitian itu. Ya, berbeda ya, pemahaman ilmiah ini berbeda. Dan bagi kita orang Advent, kita memahami juga secara berbeda. Tapi kalau mungkin bagi orang Pentakosta, penyakit itu kutub. Semua tok kutub. Betul, memang akibat dosa penyakit itu datang. Tapi seakan-akan karena ini kutub dan di sana tidak ada sainsnya, maka kutub ini berhubungan dengan setan. Maka orang Pentakosta semua ditengking, tapi sekarang nggak tengking-tengking lagi mereka. Tidak ada lagi KKR kesembuhan di Jakarta. Sejak 2007 mulai saya kampanye. Jadi tiap Sabat saya khotbah di gereja Advent, kasih seminar. Tapi kalau hari Minggu saya khotbah di gereja Pentakosta dan seminar. Sebelum datang ke sini saya dari gereja Sungai Yordan minggu sebelumnya. Kemudian tanggal 3 terakhir dari GBI Orchard khotbah. Habis dengar khotbah saya, malah kedua pendeta itu minta untuk ngajar wahyu. Pak pulang dari Amerika kita bikin retreat untuk wahyu. Padahal saya cuma sentil sedikit. Karena kebetulan sekolah sahabat wahyu mereka minta belajar wahyu. Nah, mengapa nabi-nabi kesembuhan itu sudah tidak jalan? Karena saya bilang, mereka diabetes ditengking, kemudian di-anoint. Tengking dulu setan, baru kemudian di-anoint pakai minyak urapan. Diabetes ditengking, kanker ditengking, jantung ditengking. Di khotbah saya di Myanmar berikan, saya bilang tidak ada setan diabetes, tidak ada setan kanker. Tidak usah ditengking-tengking, setannya nggak ada.
Cuma ada satu setan yang sama, yang menyebabkan semua penyakit. Kalau ada orang Manado, saya bilang orang Manado akan mengerti. Setannya ada namanya. Namanya setan odot. Itu gelojo. Bahasa Manado untuk odot itu gelojo. Jadi bahasa Indonesia setan kegelojokan. Setan ratus. Itu yang bikin. Jadi penyakit gaya hidup atau yang berhubungan dengan gaya hidup atau penyakit tidak menular, penyebab utama kematian dan masalah utama dalam kesehatan masyarakat modern, masyarakat kontemporer dan masa depan secara global ya. Nah, terobosan ilmiah dalam genetika dan biologi melakukan berbagai terobosan untuk mengobati penyakit gaya hidup melalui spesialisasi medis yang sekarang diterima sebagai ilmu pengobatan gaya hidup atau lifestyle medicine. Sekarang sudah diterima. Dan profesornya sudah ada, Dan Ornish itu ya, profesor pertama untuk lifestyle medicine di Amerika. Nah, mari kita melihat American College of Lifestyle Medicine, Australian Lifestyle Medicine Association, dan European Society of Lifestyle Medicine. Mereka katakan bahwa pendekatan gaya hidup berbasis bukti itu ini intinya. Sebagian besar makanan utuh, bukan makanan refined. Jadi contoh kalau beras utuh itu beras merah dan beras hitam dan beras liar, white rice. Tapi kalau refined itu beras putih. Jadi kalau beras hitam, beras merah, brown rice, white rice itu berasnya Tuhan. Sebab Tuhan yang bikin berasnya. Beras putih itu beras campur aduk. Beras manusia dan beras setan. Sebab setan yang inspirasi ke manusia. Kupas dia punya kulit ari, buang. Kasih ke ayam. Ayam bertelur, ayam jadi sehat. Tapi tuannya sakit-sakit. Tapi ayamnya sehat. Siulannya jadi kukuruyu gitu. Tapi tuannya kalau bicara, aduh, supaya kita ini sakit-sakit. Baru kemudian pola makanan nabati. Kita akan bahas lebih lanjut di Sabat sore. Kalau 80% nabati sudah bagus sekali. Kalau bisa 80% nabati. Ya kalau bisa 100% tentu itu ideal. Tapi kalau bisa 80% nabati itu sudah bagus, sudah terbukti. Orang bisa mencapai 100 tahun. Tapi kalau rata-rata masih 50 nabati, 50 hewani ya. Aktivitas fisik yang teratur, tidur yang cukup, manajemen stres. Nah ini dia. Ini dua ini. Kan untuk mendulang dolar kan di Amerika itu tidur nggak pernah cukup dan stresnya kan nggak tahu stresnya mau bawa lari di mana kan. Memang benar. Tidak ada tempat untuk membuat kita reduce stres. Nggak ada tempat. Waktu saya belajar di UK, Hans Selye, bapak stres dunia, katakan, waktu ditanyakan, adakah tempat atau cara mereduce stres 100%? Ada. Wah, semua excited, mau dengar. Terus dia bilang, the complete freedom from stress is there. Jadi kalau Anda mau bebas dari stres, mati dulu. Sebab saya bilang, oh ini biblikal. Sebab di dunia orang mati, kata pengkhotbah, segala upah dan kenangan bagi mereka sudah lenyap. Saya bilang, oh ini biblikal. Jadi sains yang biblikal. Kuat sekali. Jadi di dunia ini kita tidak bisa bebas stres. Karena itu jangan tambah-tambah stres. Dalam bahasa Melayu. Sudah stres pekerjaan, stres lagi di rumah tangga. Karena tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, dan tidak bisa melupakan. Stres juga di komunitas. Kita marah sekali pada dia. Kan dia hadir di gereja, pastor kita nih mau hadir. Sampai mati loh kita nih mau baku dapat dia. Dia mati duluan. Orang yang dia mau baku dapat masih ketawa-ketawa, masih hidup sebab dia sengit. Cuma anak waktu taman so, taman lain. Apa so? Jadi kalau Tuhan mengajarkan kepada saya dan Anda, ampuni,
ampuni. Itu bukan kepentingan untuk dia, untuk kita. Waktu kita mengampuni, kita bisa tidur. Waktu kita mengampuni, bisa tidur. Coba mengampuni pemitua atau petua. Baku balik begini. Laki-laki paling gak tahan. Kalau tidur baku balik begini. Cepat mati dia. Itu banyak janda di dunia. Ada banyak janda di dunia. Coba perempuan kalau balik belakang begini. Pada petua. Jangan menangis siapa Tuhan ambil petua. Siapa suruh balik-balik belakang akan. Cepat mati dia. Pria mereduce stres. Banyak pria berpikir saya pergi main biliar, main kartu, minum alkohol, nonton film, dansa-dansi. Padahal untuk mereduce ada satu ilmu. Ibu-ibu mau supaya Anda berjalan sampai ke liang lahat dengan suami, rangkullah suamimu dan dekaplah dia. Anda bisa mereduce stres. Kalau Anda punya banyak waktu luang, rangkul kepalanya, rengkuh kepalanya, taruh di pangkuan Anda dan elus kepalanya, elus punggungnya. Maka ia akan tertidur dan semua stresnya. Sebab segagah Simpson pun pria itu, sekekar segagah Simpson pun pria itu, dia berakhir di pelukan Delilah. Delilah bikin dia tidur, benar kan? Delilah bikin dia tidur. Pria yang stres tidak bisa tidur. Tapi kalau wanita memangku kepalanya dan membelai dia akan tertidur di sana. Kalau Anda tidak lakukan itu seumur hidup, jangan menyesal jika ada wanita lain yang melakukannya. Siapa suruh kasih kesempatan? Kira begitu dia punya bahasa. Baru kemudian dukungan sosial. Dukungan sosial penting. Kita akan bahas sahabat sore. Mengapa di penelitian dari Dan Buettner dengan timnya, Cash Network itu menemukan bahwa mereka yang umur panjang itu karena mereka hidup bersosial. Seperti Indonesia orang bangun rumah. Karena kenapa umur pendek? Di Amerika rumah itu nggak ada batas-batas tembok tinggi. Enak sekali mau lihat ada taman dan apa. Di Indonesia kalau dia kaya dia bikin kotak ampahuk. Kalau dia pagar tinggi-tinggi. So meninggal di pembantu dulu saya tinggal di Surabaya. Di rumah kakak. Kemudian 1 minggu kemudian heboh di kompleks itu kira-kira jarak hanya 10 rumah atau 13 rumah dari kita tinggal. Bau-bau busuk setelah mereka buka. Itu tuan rumah kan enggak ada. Ada pergi ke luar negeri. Pembantu sudah mati gantung diri sudah seminggu. Orang nggak tahu. Pagar tinggi, rumah tembok. Pertanyaan. Apakah Tuhan membangun rumah? Ada ayatnya kan, kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah manusia membangunnya. Sekarang pertanyaan, rumah seperti apa yang Tuhan bangun? Tidak pernah. Tuhan membangun taman di Eden dan bukan rumah. Kalau Anda mau biblikal, Tuhan membangun taman di Eden dan bukan rumah. Apa maksudnya? Kalau Tuhan bermaksud manusia harus bangun, Tuhan maksud supaya manusia itu melihat keindahan udara terbuka dan dia bersosialisasi, bukan kita tinggal di taman terbuka ya. Enggak ada rumah, bukan untuk itu. Tapi kalau kita mulai menyendiri, mulai mengisolasi diri, kita cepat mati. Jadi kalau ada babadian, babasan diri, nyenak suka bergaul, semua pergi dia nyenak. Semua pikir dia nyenaran. Karena itulah gunanya kenapa orang Kristen harus berjemaah. Supaya baku-baku dapat, baku-baku sayang, baku-baku peluk, baku-baku sun, say hello, baku kasih makan, ketawa-ketawa. Harus begitu. Itu manusia sedangkan anjing bergaul. Kalau anjing sendiri semua cepat mati dia. Kalau dia bergaul ya. Jadi seperti itu. Dan ini studi ilmiah ya. Baru kemudian penghindarannya, kalau Advent enggak makan-makan ini sangat berbahaya ini dia kan. Baru modalitas non obat lainnya. Nah inilah yang dapat mencegah, mengobati, seringkali membalikkan penyakit kronis terkait gaya hidup dan mengatasi penyebab.
Saat ini komunitas global memiliki kesempatan, ini kata-kata dari Margaret Chan, ini Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia. Ada kesempatan yang bersejarah untuk mengatasi epidemi penyakit tidak menular yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Setiap negara akan ada banyak itu, tapi sebenarnya ada kesempatan untuk mengubahnya jika kita mengubahnya. Ini dari European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition EPIC, mempelajari 23.000 orang di Eropa dan menyimpulkan bahwa perubahan dalam faktor gaya hidup dapat mencegah 93% diabetes, 81% serangan jantung, 50% stroke, dan 36% dari semua kanker. Ini tahun 2009 loh, diterbitkan. Itu studi longitudinal yang tidak bisa dibantah, 23.000 orang. Cukup. Itu tidak bisa dibantah. Kalau studi cuma 10 orang kita bantah. Nah, ini kebetulan. 1.000 orang pun masih orang suka bantah, ini 23.000 orang. Nah, kemudian ini proyek di Karelia Utara, North Karelia, di Finlandia. Pada awal tahun 70-an, Finlandia memiliki angka kematian yang sangat besar, ya, terbesar di dunia. Ya. Di Karelia Utara itu dibuatlah satu proyek percontohan, ya, secara nasional untuk pencegahan penyakit kardiovaskular disease. Nah, faktor gaya hidup ditargetkan pada tingkat individu dan komunitas. Jadi mulai tahun 70 sebenarnya lifestyle medicine ini sudah berkembang di Eropa, ya. Dan mereka mulai targetkan, betul nggak? Kalau change lifestyle, bahwa penyakit kardiovaskular bisa dikendalikan. Kalau ubah gaya hidup. Nah, itu dibikinlah proyek di negara Finlandia karena paling tinggi di Eropa. Mari kita lihat 5 tahun kemudian pilot itu diperluas ke seluruh Finlandia. 25 tahun, tahun 97 setelah program itu dimulai. Nah, saya ada di sana tahun 2000. Jadi 3 tahun sesudah selesai proyeknya baru saya pergi. Nah, apa yang terjadi? Kematian PGK disesuaikan di usia populasi laki-laki 30-60 tahun. Penurunan 73% di Karelia Utara dan 65% di seluruh Finlandia. Setelah change lifestyle, penyakit jantung dan pembuluh yang begitu tinggi, 70% dari penduduk reduce, turun, terkendali. Yang selama ini tidak bisa terkendali hanya dengan pharmaceutical medicine. Tapi dunia sudah terlalu terpesona, bahasa saya, dengan pharmaceutical medicine. Pada waktu Adam dan Hawa sakit, apa obatnya? Luka pertama, tidak ada obat. Siapa dokternya? Tidak ada dokter. Anak keturunannya nggak ada. Jadi apa yang namanya obat bagi mereka? Functional medicine, functional food. Jadi makanan fungsional, makanan yang mereka makan, itulah yang menyembuhkan mereka. Kemudian manusia mulai mempelajari, mengkultivasi, kemudian manusia mulai seleksi, akhirnya tercipta. Oh, kalau makan bawang putih, kolesterol terkendali. Oh, kalau makan seledri, tekanan darah terkendali. Maka muncullah herbal medicine di Eropa, yang kemudian diadop namanya naturopathic medicine. Naturopathic dulu, belum naturopathic medicine. Kemudian berkembang di negara lain, herbal dan sebagainya. Kalau di Indonesia perjamuan, kalau di Cina traditional Chinese medicine, kalau di India Ayurveda medicine, itu berkembang. Tapi kemudian setelah di Inggris ditemukan pembuluh darah, ditemukan antibiotika pertama, maka kemudian muncullah ilmu pengetahuan kedokteran modern. Tapi ilmu pengetahuan kedokteran ini mengakui bahwa bapak kedokteran modern adalah Hippocrates itu, dokter Yunani pertama. Nah, dokter Yunani pertama itu dia berkata, dia punya filosofi sangat terkenal, let be your food is medicine. Jadikanlah makananmu sebagai obat. Tapi kemudian itu ditinggalkan oleh dunia kedokteran karena pharmaceutical medicine. Jadi ada P, functional medicine, herbal medicine, pharmaceutical medicine. Kalau saya gunakan 3 ini. Kalau kasusnya acute, saya tetap mesti pakai pharmaceutical medicine. Ini dosisnya diturunkan. Kemudian functional medicine, makanan fungsional itu.
Apakah melalui jus dan makanan, kemudian herbal medicine ini disuplementasi. Ini makin diturunkan. Setelah kemudian tubuhnya bisa beradaptasi 6 bulan atau 1 tahun, berhenti obat. Dan penyakit terkendali hanya dengan makanan. Baru kita dapat berkata, Tuhan engkau benar sejak di Eden. Waktu engkau berkata, makanan bagi manusia buah dan biji-bijian, polong-polongan. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mengapa Kejadian 3 ayat 18 menambahkan apa yang ditulis di Kejadian 1 ayat 29? Yakni Tuhan tambahkan rumput di padang, every herb. Kalau King James tulis, sebelumnya rumput itu makanan hewan, tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kenapa ditambahkan? Sebab akibat dosa, Tuhan tahu manusia berdosa akan menderita sakit. Nah, di tumbuhan di padang itu setelah distudi dalam kira-kira 30 tahun terakhir ini dengan herbal medicine, dan bidang saya herbal medicine, nutrigenomic dan metabolomic, saya studi di Amos Food di Belanda, maka ditemukanlah semua ada phytochemical, nutraceutical, antioksidan, zat-zat yang Tuhan telah titip di tanaman itu untuk menjaga tanaman itu terhadap stres lingkungan, panas atau dingin, dan terhadap serangan-serangan. Tapi bagi manusia itu jadi obat jika mereka sakit. Contoh sarang semut di Papua. Kemudian dibilang obat kanker. Anggrek pohon ini mungkin dia baunya harum, terus ada gula. Maka semut suka makan dia. Sampai dia berongga-rongga, tapi dia nggak pernah mati. Karena dia melawan itu dengan flavonoid, phytochemicalsnya. Dan flavon ini kalau diekstrak ternyata anti kanker. Tuhan benar sejak di Eden. Kenapa Tuhan memberi makanan itu? Dan waktu saya kuliah, saya jadi lebih cepat. Saya ngambil subjeknya lebih cepat. Sebab dosen-dosen saya baru kaget, dosen di Belanda, dosen di Eropa, beda dengan sistem di Indonesia. You baru ambil beberapa ini, kemudian you minta ujian, it's okay. Begini, langsung dia tanda tangan kalau. Nggak perlu ikut dia punya kuliah ini. Terus bilang, saya telah baca referensi ini saya punya karya tulis sedikit, saya mau maju, mau ujian. Terus dia cuma tanya, apalagi di Belanda, gila dia tanya. Ujian tes dia tanya, teori tentang ini. Dia tanya buku, dia cuma tanya pertanyaan kulit bukunya apa. Kalau bab begini, paragraf begini, bicara apa? Yuk jawab langsung, dia bilang, wow, excellent. Langsung, A+. Nggak ada tanya-tanya titik koma. Dia bilang bukunya aja dihafal, paragrafnya aja kata-kata ini dihafal, yang lain. Saudara, ini bukti ilmiah. Jadi kalau kita kelebihan berat badan, kurang aktivitas fisik, kita makan terus, maka abdominal adonism, gemuk ada di sini, abdomen, itu sangat berbahaya. Kalau wanita gemuk ada di sini dan ada di sini, dia tambah cantik, tambah montok. Tapi kalau pria, dia hamil duluan, gemuk di sini. Di sini dia ke liver, dia ke pankreas, dia mulai diabetes, fatty liver, kolesterol, trigliserid tidak terkendali, akhirnya dia serangan jantung. Tapi si pria waktu dipelihara ibunya dia slim, maco. Tapi setelah dipelihara oleh ibu kedua, maksudnya istrinya, istrinya mulai kasih makan enak atas nama cinta. Maka suami dibunuh di dapur atas nama cinta oleh istri tercinta. Sebab dia punya suami suka makanan enak. Maka wanita itu suka dipuji, sorga telinga kan. Jadi coba cicip ini. Dulu waktu kita pacaran kan kita pernah makan sini, ingat gak? Nah nih gua bikin, gua udah tahu bikin nih. Padahal makanannya. Setelah bikin, wah suaminya makan. Wah istrinya senang sekali. Tapi kemudian suaminya stroke. Istrinya mulai komplain ke Tuhan. Tuhan Yesus lahir di Manado. Bahasa Manado Tuhan Yesus bilang, mana kau yang kasih makan sedapat dia Mana yang bunuh dia. Kita udah kasih 100 tahun, mana kasih makan sedap, jadi dia cuma 65. Kenapa salah? Jadi kita udah bisa komplain ke Tuhan Yesus. Karena kita kasih makan. Tapi ada juga suami suka marah istrinya. Saya capek kerja, tidak ada hiburan yang lain, makan pun kau larang. Kamu istri bagaimana nih? Langsung istri ngomong aja kalau saya kasih aja. Oke, Daddy, oke, babe, honey, mau makan?
Silakan makan, mudah-mudahan engkau cepat pergi. Saya masih muda supaya saya diminta oleh pria yang lain. Hartamu saya bawa. Cepat-cepat jauh pergi. Jadi kadang-kadang kan pria begitu kan marah-marah. Saya seminar marah-marah. Oh bagaimana? Sudah darah tinggi masih makan sate gitu, marah-marah saya. Nah jadi Anda lihat kalau lemak ada di tubuh, Tuhan bikin kita punya makrofag. Makrofag ini tugasnya adalah untuk tangkap kuman, bakteri, bahkan sel kanker. Sebab dia buat krisis, dia makan. Tapi sekarang malah dia masuk ke sel lemak, infiltrate di sana. Kemudian dia bereaksi di sana. Dia menyebabkan inflamasi. Singkatnya silent inflammation itu menyebabkan insulin resisten. Ini yang mengarah ke diabetik. Kalau mulai insulin resisten, habis makan mengantuk. Itu tanda insulin resisten. Tapi nanti 15 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian baru dokter tegakkan diagnosa. You diabetes. Sudah telat. Jadi kalau habis makan mengantuk, hati-hati. Habis makan mesti lari-lari. Lihat anak-anak kalau habis makan. Wow, lari sana lari sini. Tapi mama papanya yang suka bobok kan, tidur siang kan. Maka anak tuh dipaksa tuh, lagi lari-lari habis makan. Ayo sayang, bobok sayang. Kalau sayang mami sama papi, bobok ya. Pernah mami sama papi mau bobok siang. Anaknya itu yang mau lari-lari habis makan. Kemudian aterosklerosis. Ya. Mulai ada plak di pembuluh darah, neurodegeneration, saraf-saraf mulai degenerasi, kemudian tumor bertumbuh. Itu semua bermula dengan kelebihan lemak di tubuh. Tidak harus obes, overweight juga sudah masalah. Jadi apakah penyakit gaya hidup sudah ada sejak dahulu atau baru muncul pada zaman kita? Mari kita lihat penyakit mumi Mesir. Ini ada tim Horus namanya, dokter-dokter ahli mayat dan ahli-ahli gerontologi. Pergi ke Mesir berkumpul dokter-dokter terbaik untuk meneliti mumi ini sebenarnya mati karena apa. Dan dalam penelitian mereka dengan menggunakan mesin MRI, CT scan, mereka pelajari mumi-mumi ini. Akhirnya yang mereka temukan adalah mereka pertama mati karena kardiovaskular, kedua mereka mati karena penyakit ginjal, ketiga mereka mati karena kanker. Kalau diabetik masih ongoing research, masih perlu alat-alat bukti yang lain. Tapi selalu ginjal dan kardiovaskular berkaitan dengan kanker, berkaitan dengan diabetik. Nah, inilah penyakit para mumi Mesir. Penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit ginjal dan penyakit kanker. Ini penyakit mumi Mesir. Mari kita baca janji kesembuhan di Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Mari kita lihat janji ini sering dipakai oleh Nabi kesembuhan. Ini pakai untuk KKR ke Indonesia. Nabi-nabi kesembuhan di Jakarta pakai ayat ini. Tapi mereka salah dalam eksposisi ayat ini ya. Pertama, janji itu ada syarat. Syaratnya apa? Tuhan katakan syaratnya pertama adalah mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, memasang telinga kepada perintah Tuhan. Yang keempat, tetap mengikuti segala ketetapannya. Bahasa Manado asik sekali. Kalau diparafrasa, masuk di kepala. So itu kuat. Kalau Bapak bilang dengar kan. Kalau so dengar no backing. Kalau so backing pasang sampai telinga, jangan ulang terus. Kok ikut terus. Bahasa Manado ayat ini. Nyantol. Kalau pakai bahasa Manado. Jadi kalau kita baca ayat ini, Tuhan bikin kita seperti anak nakal. Kalau mama bilang, jadi antaranya sayang dan marah, ibu di Manado pegang kuping anaknya mulai begini. So itu karena kalau mama bilang dengar, wah. No kalau so dengar backing jangan cuma dengar ada backing. Kau pasang ke talinya ya, telinga sebelah di dalam. Pasang ke talinya, jangan bikin pongo kalau orang tua suruh. Kau ikut terus, apa yang mama bilang, papa bilang ikut terus. Anda lihat ayat ini,
Tuhan buat kita seperti ini kalau mau cari kesembuhan. Ini janji kesembuhan yang pertama di Alkitab. Sehingga Allah Alkitabiah itu disebut oleh orang Ibrani Yahweh Ropeka. Atau dalam bahasa Inggris, lidah Inggris kalau baca Alkitab itu dibilang Jehovah Rabbah atau Robi. Itu disebut Allah seperti itu karena janji ini. Tuhan yang menyembuhkan. Nah, baru pertanyaan kedua, apa penyakit orang Mesir kalau baca teks ini? Kita sudah baca sering ayat ini kan, tapi kita nggak pernah bertanya. Syaratnya apa untuk kesembuhan? Sebab Tuhan saya adalah Tuhan kesembuhan. Saya selalu katakan kepada orang sakit yang tidak memiliki pengharapan lagi. Kalau kita punya Allah yang lain, kita tidak punya pengharapan. Waktu dokter vonis, engkau stroke sudah ketiga kali, engkau tidak punya harapan. Engkau setelah melewati garis batas dari apa yang dapat dibuat oleh sains. Kalau engkau kanker sudah metastasis sini, engkau tidak punya harapan. Itu menurut kata sains. Tapi kalau engkau percaya kepada Yahweh, Ropeka, Allah, aku Tuhan Allah yang menyembuhkan. Tuhan perkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Maka engkau boleh datang kepadanya. Lazarus yang sudah membusuk di kuburan, Tuhan bilang hanya tidur. Wanita sakit pendarahan bagi saya itu kanker sebab sudah 12 tahun. Dia sakit pendarahan. Ia orang kafir, dia jangan jumpa Yesus, dia disembuhkan. Orang kusta disembuhkan. Kenapa itu cuma darah tinggi kok nyerap baik-baik? Dia tuh diabetes, gula darahnya tak normal-normal. Kenapa? Karena kita tidak mengakui dia Yahweh Ropeka, Tuhan Allah atas kesembuhan. Kalau kita akui itu, kita harus dengar syaratnya. Kalau kita tidak mau dengar syaratnya, berarti kita tidak mengakui. Sudah 8:30, ini jam benar? Ya. Sudah 8:30 dan saya berhenti di sini. Ada ayat berikut tapi nanti kita lanjut. Waktu sudah 8:30. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan cuma 3. Dan spesifik langsung pada pertanyaan. Tidak perlu bertele-tele supaya kita cepat pulang. Oke, silakan yang mau bertanya hanya 3 menit untuk malam ini. Sambil persembahan dijalankan, mohon diakon menjalankan persembahan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, sekarang ini seperti saya sendiri belum vegetarian, dan sekarang saya akan merubah lifestyle. Apakah bisa se-ekstrim itu saya langsung berpindah, atau ada gradually? Terima kasih. Ada banyak pandangan dan akhirnya jadi kontroversi. Saya tidak suka dengan istilah vegetarian, sebab itu bukan milik Advent sebenarnya. Vegetarian, organisasi vegetarian di dunia punya 2 organisasi. Yang satu adalah punya Buddhis, dan di Buddhis bawang putih tidak bisa. Sebab bawang putih itu masuk di agama mereka, mungkin saya nggak tahu. Sebab bawang putih dipakai usir-usir setan.
Padahal bawang putih itu bagus sekali untuk antibiotika bagi tubuh dan anti kolesterol, anti kanker ya. Sebab ada mineral germanium di sana, ada jembatan sulfurnya untuk memperbaiki pankreas yang rusak. Bawang putih itu. Baru kedua, istilah vegetarian itu punya New Age movement. Jadi saya lebih setuju dengan apa yang diberikan oleh Pena Inspirasi, reformasi kesehatan. Nah, di dalam reformasi kesehatan, Sister White itu memberi ruang begini. Ya, kalau Anda baca dengan benar, mudah-mudahan saya tidak salah baca. Kalau daging nggak ada kompromi bagi Sister White, sebab kata-katanya keras. Dan baru saya mengerti, ya. Saya kasih saja satu kutipan yang sering jadi kontroversial, ditafsirkan berbeda-beda. Waktu dia katakan begini, mereka yang sedang menantikan kedatangan Tuhan akan membuang daging sama sekali dari makanan. Maka health reform di Jerman menafsirkan begini, kalau masih makan daging tidak masuk surga. Kalau mau jadi 144.000, jangan makan daging. Kemudian Advent Davidian menafsirkan begini, kalau masih makan daging tidak masuk surga. Padahal yang Sister White bilang bukan begitu. Saya tafsir begini, kalau Anda masih makan daging, itu berarti Anda masih membanjiri tubuhmu dengan kolesterol, dengan homocysteine dan arachidonic acid. Maka umurmu jadi pendek sehingga engkau tidak melihat Yesus datang kedua kali. Itu cara saya baca. Begitu. Kemudian Sister White membedakan kapan memberhenti makan ikan. Jadi jika tempat di mana ikan itu hidup telah tercemar dengan limbah dari pemukiman masyarakat, itu tidak baik lagi untuk dikonsumsi. Akan tiba saatnya, begitu bahasanya, ikan-ikan itu akan hidup di limbah dari pemukiman manusia itu mengalir di tempat ikan itu hidup. Maka kalau pulang di Manado, masih sehat ikan di Manado, ada pabrik di sana yang di Ambon. Maka di Jawa jangan makan ikan, so tercemar nih, merkuri dan sebagainya dan sebagainya. Dan ikan yang lebih aman kalau dia kecil, seperti ikan tude, malalukis, kembung itu, kembung, momar itu, ya. Itu ikan-ikan kecil, sebab omega 3-nya tinggi, kolesterolnya di jus rendah sekali. Atau ikan makarel, Pacific makarel, atau ikan salmon. Tapi semakin besar ikan itu, rantai makanannya semakin besar, biological magnification, melalui proses makan-memakan dalam foodworm, jaring-jaring makanan. Jadi racun dari sini dia berpindah ke ikan lebih besar, seperti tuna misalnya, yellowfin, tuna ekor kuning itu. Orang suka baking rahang tuna bakar, rahang tuna suma, silakan makan juga merkurinya. Dan Anda mulai jadi pikun dan darahmu mulai rusak, kemudian mengembangkan multiple myeloma dan sebagainya dan seterusnya. Jadi sebenarnya pilihan yang diberikan oleh reformasi kesehatan itu dibuat secara bertahap. Dia juga sebutkan kapan telur mesti berhenti, ya. Dan bagi saya telur yang mesti berhenti telur modern. Tapi pada bagian yang lain juga dia sarankan saudara ini, tidak ditulis namanya. Kalau Anda baca petunjuk diet dan makanan dalam bahasa Indonesia, ya, Council to Food on Diet itu ditulis begini, saudara ini, ya, masukkan kembali telur ke dalam makananmu. Akibat cara bertarafmu, maka pekabalan ini telah dihinakan. Contoh, telur itu bagus, ya. Di kuning telur ada lemak fosfor yang penting untuk otak, sphingolipid, dan ada vitamin lain yang bagus untuk otak dibandingkan yang lain kadarnya cuma sedikit, misalnya di sayur-sayuran. Jadi kalau kita tidak mendapatkan pengganti yang setara, saya tidak anjurkan untuk jadi vegan. Dia harus jadi lacto-ovo, minum susu dan makan sayuran. Tapi susunya paling bagus ya
Kalau dari susu hewan, susu kambing masih lebih baik dari susu sapi. Karena kambing itu tidak menyebabkan alergi. Joseph Pisorno, pakar dari lifestyle medicine, guru besar di Boston University di Washington, yang mengobati Presiden Ronald Reagan waktu dia Alzheimer itu, anak-anak alergi di Amerika dia sembuhkan ganti susu doang. Susu kambing dia ganti, mereka sembuh. Dan seluruh dokter di Amerika bingung, nggak bisa sembuhkan anak alergi. Karena IgA pada susu sapi tinggi, immunoglobulin E yang menyebabkan respons imunnya itu terhadap alergi luar biasa. Nah, kembali ke tadi, jadi saya lebih suka pakai reformasi kesehatan. Jadi apa yang mesti Anda bertara? Tentunya Anda kalau sudah penyakit jantung, sudah stroke, kalau Anda bisa hilangkan daging sama sekali dari makananmu, itu jalan terbaik. Tapi Anda perlu omega 3, dan omega 3 paling tinggi ada di dua makanan, flaxseed, chia seed, dan ikan. Tapi perbedaan flaxseed dan chia seed, ini omega 3-nya masih perlu dikonversi oleh enzim delta 5, yang kadang-kadang kalau orang sudah tua, konversinya jadi lambat, jadi tidak tercapai. Jadi Anda harus masuk lewat ikan, eikosa pentaenoic acid dan dokosa hexaenoic acid nama molekulnya. Itu sudah ada di ikan, tapi kalau di flaxseed dan chia seed perlu enzim di tubuh untuk konversi. Jadi saya bilang ya, Anda bertahan dalam rangka apa? Sebab memang kalau bertarak langsung vegan, alangkah baiknya mulai dari bayi dalam kandungan. Dia bisa beradaptasi dan waktu anak-anak. Kalau sudah besar dan kemudian orang banting setir, dia akan lemas dan kadang-kadang ada problem tertentu. Karena bertaraknya salah, apalagi di Indonesia. Bertarak cuma makan tomat dan kangkung terus. Dan tempe goreng. Kok DP akhir jadi kanker. Jadi penyakit ini kok orang mulai hinakan tuh pekabaran. Dia bertahan tapi dia tuh mati lebih dulu. Dia tuh pikul lebih dulu karena kekurangan gizi. Tapi sebenarnya tidak ada masalah di Amerika ini surga kalau Anda mau bertarak. Saya ke Andrews itu bertarak yang benar. Saya waktu sampai di Andrews sudah kedinginan. Terus diajak oleh mantan murid saya. Ternyata dia kuliah di sana, Benny Mongkau. Sebenarnya pendeta Lego mau ajak saya makan tapi dia duluan bawa. Saya makan di mana? Saya bilang saya sudah dengar Andrews, bawa ke dining Andrews. Bawa ke sana, saya bilang wah, ini surga untuk orang bertarak. Kenapa? Ada keju. Yang feta cheese atau cottage cheese itu keju terbaik. Jangan makan yang mozzarella dan lain-lain yang masih bau sapi. Makan keju yang sudah bau tahu. So tidak ada bau sapi sama sekali sebab dia reduce fat sampai 0%. Kolesterol sampai 0,5 mg. Yang ada tinggal protein. Kita kan perlu protein dari keju, bukan perlu fatnya. Itu kesalahan kita. Kita suka makan yang warna kuning kejunya dan dia rasa wow, sampai bobo sapi habis makan, bobo ngeruk waktu suam. Semua lubang-lubang di tubuh bobo ngeruk. Sampai dia orang bule pengeruk. Kalau cuma jumur di Bali, kau mendekat bobo asam sekali. Dia pesuan, bobo keju. Jadi itu keju adalah feta cheese atau cottage cheese atau risotto romano kalau di Italia. Nah itu ada di Andrews. Saya makan, wah saya bolak-balik. Saya tanya begini, ini sama seperti apa namanya yang all you can eat. Oh iya Sir, yang penting sedang berdiri yang keluar di sini supaya dorong kaki kasih ulang dulu terus di sini mau 5 jam maka tambah terus dan coba cerita terus. Kita mau nikmati dulu nih makanan vegetarian enak, cicipin. Jadi seperti itu ya. Jadi ya, kalau Anda sudah tua karena Anda sakit, Anda mau bertarak, jadi lihat. Ya. Contoh orang bertarak penyakit jantung. Justru waktu Anda jantung dan darah Anda kental, agregasi trombosit tinggi, sayuran hijau gelap itu mesti sangat dibatasi. Sayuran hijau gelap sangat dibatasi. Terus dia jadi vegan. Kalau dia pakai terus spinach, kale dan lain-lain, tidak lama kemudian beku dia di dalam. Karena vitamin K-nya bukan K2 MK7, vitamin K-nya. Itu ada di ganggang
K2 MK4 itu menyebabkan agregasi trombosit itu tinggi terus. Karena saya studi molekular nutrition genomik. Jadi yang saya lihat bukan care, yang saya lihat molekul di dalam. Kalau saya lihat pisang, saya lihat rantai molekul. Kenapa pisang raja beda dan pisang Ambon dan pisang itu kafenis itu tidak ada gunanya. Cuma bagus dia dari luar. Pisang kepok tuh bagus sekali, pisang kepok, pisang capat, pisang berangan boleh. Tahu apa ada di sini? Jagung tadi so bagus tinutuan. Kembali tadi vegetarian misalnya, makan tinutuan. Ya. Nah, kalau hijau gelap, jadi itu no problem untuk jantung sebab dia punya mineral magnesium tinggi. Itulah sebabnya Gedi nggak keropos tulang dan orang Minahasa sampai umur lanjut karena ada Gedi. Jadi saya punya research itu dan saya publikasi jadi Functional Food Indonesia, kemudian diterima oleh Kementerian Kesehatan dan mereka memanggil saya Profesor Food Medicine. Jadi kalau saya seminar, karena tinutuan saya saintifikasi dan bumbu woku. Jadi kalau makan bumbu woku, makan juga bumbu woku, kalau ada kolesterol dan trigliserid, apalagi woku itu tempe dan tahu, tempe yang bagus sekali, ada woku. Sekali-sekali juga woku ikan, tapi tempe juga ada woku terus, tuh kolesterol dan trigliserid hilang, soalnya ada dia. 3 bulan kemudian bersih sama sekali tanpa obat. Sebab tuh bumbu woku tuh obat. Nanti kalau ada waktu saya bahas, kalau langsung praktek. Kalau dari minggu langsung cooking, mana tuh woku benar, dan bagaimana bikin tinutuan benar, saya yang ada gini. Tuh Gedi luar biasa, nggak bisa diganti tuh Gedi. Kita research itu Gedi bahkan untuk orang kanker dan keropos tulang. Ini panas di California itu sama seperti di Indonesia. Kenapa tidak bawa Gedi dan tanam Gedi? Kalau ada bibit Gedi orang minta kultivasi di sini kan bisa. Ada kata yang punya Gedi loh, minta berbagai akan tuh Gedi. Jadi Gedi kong taruh apa, beras hitam atau beras merah itu tuh tinutuan benar. Kong taruh ubi ungu dan taro yang bakapur sekali kong kinden orang Minahasa bilang. Sebab itu untuk apa? Lubricate ini. Karena itu nyenak babunyi itu oma dan opa di Minahasa yang nyata diabetes, mandorong anak-anak diabetes. Kong dorong tulang ini babunyi kalau kasih begini. Karena taro pekerja itu. Baru itu batata ungu untuk jantung dan untuk diabetes. Tapi singkong jangan pernah taruh di tinutuan kalau untuk menyembuhkan. Baru kalau pulang Manado, bawa kamari itu wik-wik, green night, wik-wik, sinduka. Itu adalah rice bread. Jadi waktu orang giling itu padi, ada yang keluar itu yang dikasih makan ke ayam, kasih makan ke babi. Kong babi Manado jadi slim, DP daging merah, kong DP harga tinggi. Mar DP tuan suap. Karena dia makan yang Tuhan ada kasih itu seri vitamin B, gamma orisanol yang anti kolesterol, kemudian vitamin E yang D alpha, D beta, D gamma, tocotrienol, itu seri vitamin E. Kita beli vitamin E sintetik, bahaya. Kalau sintetik DL, alpha tocoferol, asetat. Jangan pernah minum DL di depan. Jadi kalau minum suplemen, ada ilmu suplemennya. Jangan sembarang minum itu suplemen. Tapi suplemen tuh bagus sekali di Amerika tuh surga. Jadi setelah kasih masuk di sinduka, apalagi kalau di sinduka itu wik-wiknya itu dapat dari jagung, bukan sweet corn. Sweet corn orang diabetes dan orang gemuk jangan pernah makan. Sweet corn itu kaya sekali dengan fruktos dan dextrose. Anda tahu Amerika ekstrak dari sweet corn itu maltodextrin. Maltodextrin itu dikasih masuk ke susu formula Amerika. Itu yang bikin orang Amerika obes. Itulah Amerika dan diabetesnya dan obes. Karena molekul maltodextrin itu diekstrak dari. Jadi jangan pakai sweet corn. Pakai itu mutiara plain, Manado kuning. Itu milu kalau makan. Ini tak sedap sekali. Di sini dia pasang panjang begini kau makan. Karena sekali kau lelah mau kasih habis 1 tongkol. Itu dia nama milu nenek moyang. Jadi orang Manado kuno jagung. Ada yang masih tanam di Kota Mobagu. Tongkolnya panjang-panjang, pohonnya tinggi.
bisa 2 meter, 3 meter. Tapi kalau milu rekayasa, itu milu manusia. Tuhan gak bikin itu jagung itu hasil rekayasa. Karena itu dia produksi gula fruktos tinggi. Jadi kalau fruktos tinggi apalagi di malam hari, itu dikonversi menjadi triglyceride. Triglyceride dikonversi menjadi kolesterol. Jadi biar dia vegan, dia makan mie manis itu kolesterolnya berhenti. Padahal dia makan daging ulang. Kalau orang bilang, so vegan kita kenapa kita pakai kolesterolnya hilang-hilang? Pak makan minum manis yang mangga manis. Jadi Anda lihat kolesterol bukan cuma karena hewan. Ya? Oke. So terlalu lama pertanyaan satu. Mesti ingatkan sebab ini mesin jalan terus satu pertanyaan. Ada satu lagi. Satu lagi. 63. Satu lagi. Silakan. Jangan buang waktu. Silakan. Terima kasih. Seringkali kan dikatakan gula itu tidak baik. Ya. Apakah ada substitute? Bagaimana seperti misalnya honey, madu? Oke. Nah, apa di gula yang membuat kita jadi gemuk? Mari, ya. Gula punya rumus molekul sama dengan vitamin C. Mirip. Bukan rumus molekul, rumus bangun. Karena rumus bangunnya sama, jadi kalau dia masuk ke tubuh, dia lebih cepat masuk ke sel darah putih dibanding vitamin C. Plasma sel dari sel darah putih, itu makanannya vitamin C, agar supaya ini sel darah putih bisa bertugas sebagaimana Tuhan ciptakan mereka untuk bertugas. Nanti saya terangkan tentang kanker, harusnya kita tidak pernah akan kanker dan tidak pernah bisa infeksi. Kalau kita punya sel darah putih kuat. Jadi seperti negara kalau kuat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Nah di tubuh semua itu sel beta, sel T, makrofag, kemudian natural killer cell. Tuhan bikin seperti angkatan itu. Tapi makanannya vitamin C. Kalau dia punya plasma dijenuhkan oleh vitamin C, dia garang. Wow, ada protein asin, dia sikat. Ada virus, disikat. Tapi kalau gula masuk lebih dulu, hanya 30 gram gula satu hari. Masuk ke situ, dia harus sekali. Dia masuk di situ, reseptor site-nya sudah tidak bisa buka pintu untuk vitamin C. Gula sudah masuk. Dia mulai tidur di pos. Jadi lewat kuman, halo. Jadi imigran selewat tidak ditok. Lewat aja. Bikin teror di sana. Saya lagi swab, orang Manado bilang. Jadi inilah gula. Itulah sebabnya Tuhan memberi gula itu ada faktor pembatas setengah hati. Bayangkan gula pasir. Tuhan tidak bikin buah seperti semangka. Kemudian di dalamnya Tuhan isi cairan yang namanya gula. Supaya buahnya tinggal kita petik, bikin lubang, kemudian tuang di botol. Wah, minum sirup. Padahal ada buah maja kan di Indonesia. Buah yang gak ada gunanya bagi banyak orang. Besar seperti semangka, kulit luar keras, tapi di dalamnya gak tahu mau bikin apa. Tapi Tuhan bisa buat. Tuhan simpan di dalam tebu yang sangat kasar. Bayangkan 1 meter tebu hanya dapat 3 sendok gula. Pagi-pagi anak kita kasih 3 sendok gula. Siang lagi kita kasih dia 3 sendok gula untuk minum susu. Malam 3 sendok gula lagi. Sudah berapa? 3 meter dia makan tubuh. Coba makan tubuh 1 meter. Makan pakai gigi. Tarabe-rabe tak senga-senga orang Manado bilang. Rusak ini gusi. Jadi Tuhan simpan barang yang paling manis di dalam tebu. Itu faktor pembatas. Artinya makan sejengkal aja kita sudah bosan. Tapi manusia ekstrak itu jadi gula. Nah gula yang menaikkan berat badan dan yang merusak imun kita itu atom karbonnya 6. Tapi kalau kita makan wortel itu atom karbonnya 5. Makan beet itu betain, gulanya beda. Di wortel dia manis tapi beda. Tapi fruktosa dan glukosa itu bahaya. Nah madu ini namanya madu
kembali, tadi kan pertanyaan madu, itu fruktosa dan glukosa dikombin madu. Karena itu tidak semua madu bagus, ada 3 madu terbaik di dunia. Yang pertama Live Mel, itu madu dari ekstrak herbal. Jadi lebah ini lebah khusus, dia makan herbal-herbal yang ada di Alkitab. Sebab yang punya itu orang Israel. Madu itu bisa untuk orang kanker. Yang kedua Maharishi, yang punya itu hutan Brasil. Ya. Yang kedua itu Manuka honey. Itu madu orang diabetes luka bisa gosok itu sembuh. Itu namanya honey medicine. Tapi rasanya pahit dan getir, bukan manis. Jadi tidak ada sugar substitute untuk orang yang gulanya harus dibatasi. Bahkan tidak gula pun nasi putih harus dibatasi. Misalnya orang diabetes. Sering orang diabetes tanya begini, Pak Untu, tolong dong, kasih dong resep sugar substitute, gula pengganti. Saya bilang, aduh kasihan Bapak Ibu. Sedangkan yang nak makan gula di tubuh sudah jadi pabrik gula. Yang nak kasih makan gula, dia bikin gula sendiri. Masih mau makan gula pun bagaimana? Jadi kalau sudah diabetes, stop gula. Bahkan nasi putih jadi gula, jagung jadi gula. Maltodextrin. Dia harus makan nasi beras hitam. Walaupun dia mau jadi gula tapi satu paket. Dia ada antioksidannya. Ada antosianidin di dalamnya. Atau makan nasi merah, satu paket. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kecuali orang masih normal, gula aren lebih baik dari gula putih. Sebab indeks glikemiknya lebih rendah. Kalau orang masih normal, makan tebu, jus tebu masih lebih baik daripada gula pasir. Sebab di jus tebu masih ada molasesnya. Di situ ada mineral dan ada zeta kromium. Kromium ini akan menahan gula ini supaya tidak terlalu cepat dan melelahkan masuk di darah dan melelahkan kita punya pankreas untuk produksi hormon insulin. Itu saja. Tapi waktu jadi gula pasir dia hilang. Tapi gula aren indeks glikemiknya lebih rendah lagi dari gula pasir. Bagi orang normal it's okay. Tapi bagi Anda yang sudah kanker, gula sama sekali harus dibuang. Kecuali ada 2 gula. Stevia. Gulanya ini alkaloid namanya. Bukan lagi rumus-rumus atom karbon, molekul karbohidrat. Bukan. Alkaloid yang ada di stevia. Itu manisnya bisa 400 kali gula. Tapi aftertaste-nya agak pahit. Tapi manis sekali. Atau pakai siratia. Siratia itu bahasa Cinanya lohankuo. Itu buah Buddhis. Itu juga alkaloid. Yang rasa manis itu alkaloid, bukan karbohidrat. Sebab kalau karbohidrat itu sel itu makan jadi sumber energi. Dan sel kanker itu 15 kali makan karbohidrat. Oke.